Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajma'in. Ala Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi ajma'in. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Di sini ketinggiannya nggak sampai 1000 meter dari permukaan laut. Kalau di puncak 1800-an, bahkan ada 2000. Tapi dinginnya lumayan ya. Dinginnya lumayan. Iya. Baiklah, kita syukuri. Mari kita syukuri dengan syukur yang sesadar-sadarnya, dengan syukur yang sebanyak-banyaknya, dengan syukur yang sebenar-benarnya, bahwa apapun yang saat ini kita terima, yang kita miliki, yang kita rasakan, semuanya adalah kepunyaan Allah. Maka lisan kita harus selalu basah dengan kalimat Alhamdulillah. Singkirkan kalimat-kalimat kekecewaan, kalimat-kalimat kejenuhan, kalimat-kalimat kemarahan, singkirkan. Kalahkan dia dengan kalimat syukur, Alhamdulillah. Makanya para santri kami ajarkan, bersyukurlah. Kapanpun, dimanapun bersyukurlah. Kenapa? Karena terlalu banyak nikmat yang telah Allah berikan daripada nikmat yang belum Allah berikan. Kenapa kita wajib bersyukur, selalu bersyukur dengan sesadar-sadarnya, sebanyak-banyak sebenarnya? Karena terlalu banyak nikmat Allah yang masih ada dibanding nikmat Allah yang telah tiada, yang telah pergi, yang telah patah, yang telah hilang, yang telah terselip, yang telah rusak, bahkan yang telah mati. Pastikan itu. Maka kita akan berjuang untuk selalu bersyukur. Jadi bersyukur ini, saudaraku sekalian, ternyata butuh semangat jihad. Kalau nggak pakai semangat jihad, udah tak bentar ngeluh, tak bentar kecewa, bentar-bentar emosi, bentar-bentar ini dan itu, galau dan sebagainya. Na'udzubillah, itu namanya tanda-tanda kekufuran pada diri kita. Makin banyak galau, makin banyak kecewa, makin banyak emosi, makin banyak marah, apalagi sampai jenuh hidup ini. Jenuh hanya menghadapi kehidupan ini sebab kurang dan sebagainya. Kata Allah, kamu kufur. Kalau Allah udah bilang, semua rasa syukurmu itu, semua kalimat syukurmu itu, semua rasa syukurmu itu berguna untuk dirimu sendiri, bukan untuk aku, kata Allah. Kamu bersyukur, aku gak makin besar. Kamu bersyukur kepadaku seluruh manusia, aku gak bertambah mulia. Yang bertambah mulia ya kamu, aku berikan kemuliaan. Ya, oleh karena itu, semoga oleh-oleh pulang dari Villa Samara ini
kita menjadi makhluk Allah yang pandai bersyukur. Amin. Ya, galau boleh sebentar aja, sedikit doang. Selanjutnya bersyukur lagi. Ya, ada kata-kata rasa kecewa dengan siapapun, apalagi sama suami sama istri kecewa, boleh sedikit aja, sebentar aja. Tapi sebanyak-banyaknya bersyukur lagi. Ya, karena Allah tunggu itu. Allah tunggu rasa syukur kita supaya kita nggak menjadi orang-orang yang kufur. Setelah kita bersyukur pada Allah, marilah kita sama-sama mengingat perjuangan Rasulullah yang berdarah-darah, perjuangan Rasulullah yang begitu luar biasa bersama sahabat-sahabat dan sahabiahnya. Pengorbanan harta nggak terhitung, pengorbanan kesehatan, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, bahkan darah tertumpah dan nyawa pada melayang. Maka untuk Rasulullah salawat dan salam, juga untuk para sahabat dan sahabat Rasulullah yang lainnya, kesejahteraan, kedamaian bagi mereka semua, bagi Rasulullah tercinta di dunia sampai akhirat, dan semoga kita mendapat syafaat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu ketat saya lihat program kedatangan jamaah sekalian di sini ya. Rakernya benar-benar raker. Ya, semoga raker yang untuk kebaikan umat, kemanfaatan umat ini mendapatkan ridho, ya, ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Ini judulnya berkhidmat ya. Raker ini berkhidmat, ya, kepedulian dan kebangkitan ekonomi umat. Allah Akbar. Berkhidmat. Ini nggak main-main, ini berkhidmat, Bapak Ibu sekalian. Kalau orang sudah menggunakan kata berkhidmat, berarti ilmu dan kesadarannya sangat-sangat sudah mulai luar biasa. Itu Raja Salman, keturunan Salman dari dulu sampai sekarang, itu nama mereka apa? Ya, khadimul ya haramain, pelayan, pembantu, budak dua kota suci. Maka khidmat itu ada apa? Kita bersiap untuk apa? Untuk melayani umat. Melayani umat berarti siap capek, ya, siap keluar duit di masjid, medianya masjid. Jangan pengen dilayanin kalau dia judulnya berkhidmat nih. Ini pegang nih raker kali ini nih, judulnya cakep nih, berkhidmat. Itu orang paling kaya, 10 orang kaya terbaik di dunia termasuk Raja Salman dan keturunannya. Itu dia menamakan dirinya, mengalibikan dirinya dengan khadimul haramain, pelayan, budak dua kota suci. Siapa yang datang ke kota suci itu untuk berhaji berumroh, maka dia berhak, dia berkewajiban melayani semua umat yang datang, berjuta-juta orang, ratusan ribu orang, berapapun dia layani, karena dia budak pembantu. Ya, walaupun tanda kutip yang membuat mereka kaya raya. Ya, kalau kita enggak ngurusin masjid, ya, memakmurkan masjid, malah duit kita yang keluar. Harus siap itu. Kue kita di rumah, snack-snack di rumah keluar buat umat yang datang ke masjid atau yang sama-sama sebagai pengelola masjid. Ini wajib dipahami. Ya, kemarin ada kalimat dari Pak PKM, ya, Kecamatan Sereal. Allahu Akbar. Masjid saya masjid terbesar nomor 3 di Jakarta, masjid di Tanah Abang Al Makmur, luasnya hampir 5.000 meter. Itu di bawah Istiqlal, dan masjid apa itu saya lupa, masjid besar di Jakarta. Itu Masya Allah, dari saya kecil sampai gini hari kalau saya ke sana tetap aja ada makhluk-makhluk di sana yang suka nyari hidup dari masjid. Bukan menghidupkan masjid, ya, memakmurkan masjid, tapi memakmurkan keluarganya, memakmurkan dagangannya, memakmurkan bisnisnya dan sebagainya. Banyak kepentingan. Karena di sekitar Masjid Al-Makmur tempat saya itu, masa kecil saya lahir di depan masjid itu, rumah saya di depan Masjid Al-Makmur itu dikelilingin oleh grosir terbesar di Asia Tenggara, grosir tekstil Tanah Abang.
sampingnya pusat grosir. Itu kepentingannya luar biasa dari dulu sampai gini hari. Sikut-sikutan, ya, gibah, bahkan fitnah keluar dari mulut-mulut di antara pengurus, bahkan di antara umat sekitar masjid. Nauzubillah min dzalik. Panas suasananya. Ya, tapi sekarang lagi berbenah mereka. Generasi DKM yang hari ini sedang berjuang keras, berdoa mereka, membuat konsolidasi, berkoordinasi supaya orang-orang yang nyari hidup dari masjid ini Allah singkirkan atau Allah beri hidayah mereka. Amin. Karena sebagai khadim, sebagai pembantu umat, kita berkhidmat kepada umat harus siap capek, siap keringetan, bahkan siap berdarah untuk memuliakan masjid, memakmurkan masjid, membuat acara di masjid sehingga anak-anak suka ke masjid, semua jamaah suka ke masjid, bahkan ibu-ibu suka ke masjid. Ini yang luar biasa. Di tempat lain saya lihat anak kecil nggak ada di masjid itu. Kenapa? Diusir-usirin. Bukan ditertibkan, diusir. Jangan masuk masjid anak kecil, urusan. Innalillahi. Justru dari mereka lah sebagai pengganti kita. Kita harus urus yang seurus-urusnya, urus yang sebaik-baiknya. Begitupun para wanita masuk masjid untuk mendidik generasi dengan PPA-nya, dengan rumah tahfidznya, ruangan tahfidz dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi saya ingatkan begitu kata-kata khidmat ini keluar, saya lihat, berarti ya DKM dan reng-rengannya, staf pengurusnya harus siap ini berkorban, berkhidmat menjadi pelayan, melayani umat, menghidupkan umat, menghidupkan ekonomi umat, menghidupkan acara-acara di masjid. Itu harus siap dengan semangat jihad. Kalau nggak pakai semangat jihad, nggak bakal lama di masjid. Kenapa nggak bakal lama? Ya Allah yang singkirkan memang. Ya Allah yang singkirkan. Kalau nggak Allah singkirkan, gimana caranya? Lewat regulasi organisasi, dia harus ada di luar organisasi. Kenapa? Itu menjadi pemecah belah soft. Kalau berjihad, berjuang, harus punya soft yang kuat. Sofan ka'annahum bunyanun marsus. Kalau nggak jadi duri terus deh, duri terus. Perjalannya kalau nggak gibah, fitnah. Ya tajassasu, kata Allah di Al-Quran, wala tajassasu. Jangan suka ngorek-ngorek kesalahan pengurus, jangan suka ngorek-ngorek kesalahan pembina, jangan suka ngorek-ngorek semua orang yang pengen berkhidmat di masjid. Jangan, Allah larang. Hukumnya apa? Haramnya keras banget. Ya, mencari-cari kesalahan orang lain, tajassasu, sampai ya kitab ba'dakum ba'do, mencari membuka-buka aib saudaranya. Itu seperti apa? Seperti makan bangkai manusia. Bayangin coba. Itu dosanya seperti memakan bangkai manusia, bukan bangkai hewan. Manusia udah mati, kita makan bareng-bareng. Atau makan sendirian. Kalau fitnahnya bareng-bareng, gibahnya bareng-bareng, berarti makan bangkai manusia bareng-bareng. Itu Allah buat perumpamaan itu yang menjijikan itu supaya apa? Berpikir bahwa dosa mencari-cari kesalahan orang lain dan dosa membuka-buka aib orang lain itu dosanya besar. Buat yang ngomongin sih bersyukur. Buat yang diomongin nanti gibah bersyukur. Kenapa? Nah itu dosa kita pindah ke dia yang ngomongin kita. Itu udah mati-matian makmurin masjid, ngebersihin bagian perbotnya tuh, nyari dana, bagian bendaharanya dan timnya nyari dana keluar lewat CSR, lewat teman-teman colek-colek ada kolekan biar masjid kita ini jadi, masjid kita ini jadi makmur. Ya, bagian apa lagi, dakwah apa lagi, bagian pendidikan, waduh luar biasa perjuangannya. Tetap aja dibilang apa? Underestimate terus, itu nggak apa-apa. Dinilainya beginilah, begitulah. Nah, ini pejuang, maka tadi saya bilang harus pakai semangat jihad. Jangan mundur setapak pun, maju terus. Kita ikhlas karena Allah memakmurkan masjid. Aku nggak butuh penilaianmu manusia, aku cuma butuh penilaian dari Allah. Aku nggak butuh apa disebutnya tuh, pujian, ya, kehormatan, tanda jasa. Enggak. Aku cuma butuh Allah. Aku cuma butuh satu, Allah saja yang berhak menilai aku. Aku pengen dinilai oleh Allah dan berhak mendapatkan ampunan serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Siti Khadijah radhiyallahu anha
miliuner Arab saat itu di bangsa Quraisy. Ketika menerima pinangan Nabi Muhammad, dia siapkan dirinya untuk capek, berdarah, dan bahkan habis hartanya. Dia siapkan karena dakwah ini butuh pelor, dakwah ini butuh senjata, dakwah ini butuh dana. Maka si Khadijah tadinya seorang miliarder, miliuner, habis bangkrut-bangkrutnya ngasih suaminya sekaligus Rasulullah, Nabi Allah, sekaligus komandan dakwah, komandan jihad. Habis semua dagangannya, toko-tokonya habis dijual, dan beliau ridho puas dengan takdir Allah, dan memang dia mempersiapkan diri. Nah, bagi kita nggak akan habis insya Allah. Ya, yakin. Makin sedekah waktu, makin sedekah ilmu, makin sedekah harta, makin Allah berikan nikmat berikutnya. Harus yakin itu, ya. Karena perjuangan kita sekarang kan rame-rame. Rasulullah kan sendirian, dibantu anak muda Sayyidina Ali, dibantu orang tua, ya, dibantu pengusaha satu orang, ya masih dikit. Sementara musuhnya jutaan, ribuan. Kalau kita, insya Allah enggak. Ya, harus yakin dalam ayat-ayat Allah yang kita baca, yang kita telah sadari. Ayat ini begitu luar biasa. Kenapa sih bilang tadi orang-orang yang ya suka gibah di masjid, menggibah pengurus masjid, menggibah DKM dan staf-stafnya, itu akan Allah singkirkan pelan atau lambat, cepat atau lambat, tapi pasti. Ya, kenapa? Karena yang memakmurkan masjid itu, kalau masjid itu diberkahi Allah, adalah orang-orang yang bertauhid. Yang bertauhid, iya, Allah singkirkan. Yang bakal mampu terus memakmurkan masjid, walaupun dihujat sana sini, tapi kita yakin kita ini ikhlas dan siap berjuang, itu akan bertahan. Ya, perhatikan Bapak Ibu sekalian, surat At-Taubah ayat 18. Ini pengurus masjid harus hafal ayat ini. Ya, pengurus masjid dari kalangan ikhwan maupun akhwatnya harus hafal ayat ini, harus hafal. Ya, karena yang urus masjid itu adalah sesungguhnya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bertauhid, siap hidup dan mati untuk Islam, hidup dan mati untuk Allah, hidup dan mati untuk melayani Rasulullah. Gimana ayatnya, gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah. Tuh ayatnya tuh. Ya, man amana billahi wal yaumil akhir. Yang bisa memakmurkan masjid Allah, yang berhak memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang bertauhid, beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang-orang musyrik ya bakal lama. Kalau masih ada orang musyrik di dalam masjid, biasanya acak-acakan, berantem terus pengurusnya itu. Enggak tenang, ada hawa panas di situ. Karena orang musyrik. Cincin punya kesaktian, di dompet ada wafak, ada jimat di dompetnya untuk anti copet, anti maling, anti selingkuh. Di dompetnya tuh dari kiainya katanya, bukan kiai murni tapi kikun, kiai dukun. Di bantalnya ada apa lagi, tempelan-tempelan dari kulit domba atau kulit macan, ya, supaya rumah gak kemalingan, gak kebakaran. Tempel sono, tempel sini, rumahnya penuh sama jimat-jimat dan ajian-ajian, isim-isim dan wafak-wafak. Yang kayak begini masuk masjid, insya Allah masjidnya panas, nggak bakalan bisa benar urusannya. Kenapa? Masih ada yang lain selain Allah. Dia suka selingkuh sama zat yang maha perkasa, yang maha melihat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah buang aja semuanya, nggak ada yang sakti, nggak ada yang bisa memecahkan masalah kita, cuma Allah. Rasulullah nggak bisa bantu kita. Orang Rasulullah minta bantuan ke Allah, kita minta bantuan ke Rasulullah, nggak bisa nolongin kita Rasulullah. Rasul timpukin, minta ke Allah, ya Allah sakit ya Allah, ditimpukin terus. Ya, waktunya dapat takdir buruk, ya dapat takdir buruk ya Rasulullah. Tapi kan fadilahnya luar biasa, kesabaran Rasulullah ditimpukin di Taif itu. Nabiullah dakwah ditimpuk, bukan dikasih makanan. Nabiullah dakwah ke negeri-negeri seberang, bukannya dikasih amplop, dikasih sambitan dan kata-kata gila, teroris, sesat dan sebagainya. Rasul tahan semuanya itu, terus berdakwah. Nah, kita dakwanya di masjid.
sudah ada medianya. Yayasannya ada, masjidnya masjid. Masya Allah. Saya mau tahu Mas'ah apa artinya? Itu nama aja. Nama pewakafnya. Wakifnya. Tapi nama artinya apa ya? Ada coba nanya-nanya sama ahli Mas'ah, ya. Nah, tadi Masya Allah, apa yang diizinkan ya, apa yang dikehendaki Allah, Masya Allah, gitu kan? Jika sya'a dikehendaki Allah maka terjadi insya Allah. Kalau Masya Allah, apa yang dikehendaki Allah? Bukan jika tapi apa? Masya berarti nama seorangnya, yang pewakilnya seorang yang mewakaf. Ya udah, ya Masya. Kayaknya satu-satunya tuh di Indonesia. Kayak gitu. Kalau ada di Google, googling aja. Kayaknya nggak ada. Selama saya hidup dulu ya. Baiklah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Ciri orang yang berhak membangunkan masjid berhak nih. Kedua, ciri orang yang dapat tadi berhak, sekarang dapat mampu membangunkan masjid hanyalah orang-orang yang bertauhid. Tauhid rububiyahnya bagus, tauhid mulkiyah bagus, tauhid uluhiyah bagus, tauhid asma wa sifat bagus, baru dia bisa sukses membangun masjid. Syirik rububiyah masih syirik, mulkiyah syirik, uluhiyah syirik, sifat asma masih syirik. Innalillahi. Ngurusin rumah Allah yang ada panas 1000 terus antar pengurus sama jamaah bertikai. Nah ini mesti segera direvisi semuanya tuh. Sama-sama bertobat, sama-sama mesti evaluasi diri. Karena udah Allah tetapkan di Al-Quran, innama hanyalah ya ya'muru, yang berhak, yang dapat, yang berhak, yang dapat memuliakan masjid, membangunkan masjid hanyalah orang-orang yang bertauhid, beriman pada Allah dan hari akhir. Yang kedua, wa iqamis shalah, dialah orang-orang yang menegakkan salat, mendirikan salat, bukan mengerjakan salat. Artinya dia salat pakai ilmu. Itulah orang yang mendirikan salat. Dari mulai takbir, dari mulai niat, dia ngerti niat itu seperti apa, letaknya di mana, berbuat niat itu seperti apa. Takbiratul ihram di mana letak taruhnya takbiratul ihram tangan ini. Dia belajar. Ada taruhnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar pakai kuping. Allahu Akbar ada di depan. Allahu Akbar yang mana yang benar? Mesti ditanya oleh kepada Rasulullah lewat belajar hadis. Wa iqamis shalah. Pengurus masjid salatnya belentang-belentong. Astagfirullahaladzim. Sebab di tempat saya itu begitu. Di sana masjid masa kecil saya perhatikan ketika SMA, ketika kuliah, kok begini ya? The kill and the kumel of the kucel DKM. Mohon maaf, merbotnya yang paling dekil. Bukannya nggak boleh merokok bagi yang mazhab asikiyah. Mazhab asikiyah merokok kan oke-oke aja. Dan saya juga nggak apa-apa. Semua guru saya dari Persis merokok semuanya. Semua guru saya dari NU di Tanabang nggak ada nggak merokok. Semua ini merokok. Kiai Habib di Tanabang tuh. Cuman Habib berisik aja nggak merokok kayak gitu. Nggak kelihatan merokoknya berisik. Habib pelayannya merokok jago semua. Nah, perbuat masjid itu yang saya ini kan ketika dia vakum masjid nempel sini rokoknya nih. Gimana coba? Mau rokok entar di luar masjid. Ini rumah suci, rumah toharoh. Rumah ini, rumah Allah ini tempat kita minta ampun sama Allah. Jangan nantangin Allah. Tempat kita mohon ampun, minta kemuliaan. Artinya mau merokok silakan kaum muslimin di sana ya, di luar. Begitu dia masuk ke rumah suci, tempat suci, ya sudahlah, ada hitung-hitungan sama Allah. Dekil dia. Wajahnya nggak bagus. Tapi kan pengurus masjid, memangnya pengurus masjid suci, mulia? Enggak. Memangnya orang kaya suci, mulia? Enggak juga. Memangnya orang S3 suci, mulia? S2, S1, atau S apa lagi? S lilin. Mulia? Kagak. Nggak dijamin sama Allah dan Rasul. Cuman satu yang Allah jamin kemuliaan itu hanyalah bagi orang yang bertakwa. Nah, bertakwa. Kalau orang beriman ada turun naik. Orang beriman imannya ada kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Orang Islam
ada 10. Islam munafikun, Islam zolimun, Islam gofilun, Islam fasikun, Islam murtadun. Tuh. Islam apalagi? Mujrimun, Islam mustakbirun, Islam kafirun haqqo. Itu yang gawat. Islam tapi sudah menjadi orang yang sebenarnya kafir, lebih kafir dari orang kafir yang ahli kitab tuh. Allah kasih di Al-Quran semua itu ciri-ciri orang Islam yang begitu tuh. Jadi ya kita mesti paham. Yang mulia bukan orang Islam, tapi Islam pasti mulia. Orang Islam belum tentu mulia. Orang beriman kadang ya bertambah dan kadang berkurang. Ya. Tapi kalau orang bertakwa, iman Islamnya dapat dipertanggungjawabkan. Di rumah dia adil, di masjid adil. Di rumah nggak zolim, di masjid nggak zolim juga. Di tempat kerjaan kantor nggak zolim, di jalanan nggak zolim, kecuali sedikit banget zolimnya. Pasti sih, kecuali sedikit. Nggak ada yang maksum ya, terhindar dari kezoliman dan dosa. Ya sekarang Nabi sekalian, di kopinya diminum atau kopinya? Belum ya? Udah. Ya, oh lagi ada bagian gitu ya. Ada. Subsidi logistik. Bagian ngopi masing-masing. Ya, ya boleh pijit-pijitan juga nggak apa-apa. Ya, yang ada pegal, ada ngantuk pijitin. Ya, kalau zaman tablik enak tuh, saya dipijitin terus. Ya, ngantuk dikit saya dipijitin. Ikram. Ya, memuliakan saudaranya. Kita juga boleh. Melonjor juga boleh. Ya, nyender monggo. Yang penting jangan tidur. Ya, ngantuk nggak apa-apa, dipijitin dan dikasih hidangan yang tersedia masih ada. Alhamdulillah. Kembali, ciri orang yang bisa memakmurkan masjid Allah, yang diizinkan Allah, yang dikehendaki Allah memakmurkan rumahnya. Satu, orang bertauhid. Kedua, orang yang menegakkan sholat. Yang ketiga, orang yang mengeluarkan zakatnya. Wa ita'iz zakah. Suka berbagi, suka ngasih duit ke orang ya yang membutuhkan, ngasih aja dia. Mau dia berjasa sama kita, mau kagak kasih, mau kenal gak kenal kasih. Ini orang yang berhak memakmurkan masjid. Yang pelit, medit, koret, gasir panjang, pantat kuning nggak bisa. Bahasa Betawi. Bahasanya Bang. Bahasanya Bang. Bahasanya awing gitu. Gasir panjang boy. Jadi mesti lapang dadanya untuk ngasih-ngasih. Gak pernah nolak. Assalamualaikum Den, minta ininya Den, rezekinya. Pasti ngasih, gak mungkin gak ngasih. Mau 1.000, mau gope. Yang penting nih wa ita'iz zakah itu tuh. Iya, mau 1 juta, 100.000, 10.000, 1.000 gope, ikhlas. Wa ita'iz zakah. Ilmunya gak pelit, siapa minta ilmu dikasih sama dia. Yang dia punya dikasih disebar. Nggak ada dapat 1% pun nggak ada, dikasih semua orang. Minta apa? Pengalaman apa dikasih. Ini orang yang benar-benar bisa memakmurkan masjid Allah. Ya, yang keempat, ini yang berat. Walam yakhsha illallah. Dialah orang yang nggak pernah takut kecuali sama pun nggak takut, cuma takut sama Allah doang. Ya, dia nggak pernah takut miskin, nggak pernah takut dihujat, nggak pernah takut dihina, nggak pernah takut apalagi ngedrop, dianggap ini dianggap itu, nggak pernah takut. Cuman Allah, kalau kamu nuduh itu, tolong buktikan ibu. Kamu nuduh kami seperti itu, tolong buktikan bapak. Minta tabayun, buktikan mana alasanmu menuduh kami itu. Jadi kalau ada jamaah atau pengurus lain yang coba-coba menggibah tim DKM yang berusaha solid ini, datangin rame-rame, minta klarifikasi. Hak Anda menghujat kami, hak Anda menuduh kami, hak Anda menggibah kami, bahkan mohon maaf cenderung memfitnah. Tapi tolong buktikan tuduhan Anda. Datangin Pak Ketua DKM, Pak Bedum, ada berisik-berisik tuh, mesti dipadamin. Kalau balik nanti lama-lama membakar, membesar. Datangin, assalamualaikum bawa duit. Ih, walaupun cuma 3 biji tuh yang putih aja. Ya, bawa pisang molet 10.000. Assalamualaikum, kaget, pasti kaget. Tuh ketua DKM, Pak RW, Pak RT,
Ada biangnya, pasti ada biangnya. Semua kebaikan pasti ada penghambatnya. Semua arah siratal mustaqim, semua arah sabilillah pasti akan ada hambatan yang merintang. Apakah itu orang kafir atau orang beriman yang orang beriman yang dengki? Kan Nabi bilang begitu. Musuh wahai orang-orang beriman yang berusaha bertakwa. Musuhmu ada 5. 1, setan. 2, hawa nafsumu. 3, orang kafir, ahli kitab. Yang 4, orang munafik. Yang 5, yang sedih sahabat. Musuh kami juga ya Rasulullah. Iya, yang 5 siapa? Orang beriman tapi suka dengki. Masjid maju nih, dia gerah. Masjid dibangun, gerah dia. Kesel, hatinya dongkol. Masjid jadi, dia panas. Ini nih, sholatnya sih rajin. Bahkan subuh pun dibabat sama dia, rajin sholatnya. Tapi dengki, nah ini habis pahalanya. Pahala subuhnya habis, pahala kurbannya habis. Kenapa? Dengki melulu nih, hasad. Ya, hasud hasad. Makanya kita harus sering baca Al-Falaq. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ngapain apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung padamu ya Allah, Rabb penguasa subuh, penguasa pagi hari, penguasa setiap waktu dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Itu doa. Begitu orang dengki, doain dia. Berlindung dulu sama Allah. Waduh, ada orang dengki. Ya Allah, lindungi aku dari kedengkian. Ya Allah, sembuhkan dia dari sifat dengki. Ya Allah, tegur dia dengan kedengkiannya. Ya Allah, ya hidayahkan dia supaya gak dengki lagi. Lalu kita datengin. Datengin, minta. Harus kalau enggak repot, bukan digeruduk untuk menjatuhkannya, bukan. Minta klarifikasi. Kalau nggak ada, minta dia untuk menyudahkan. Sudah saudaraku, musuh kami ada 5. Jangan sampai kau termasuk musuh orang-orang yang bertakwa. Rugi, amalnya habis buat kita, diambil sedot Allah. Pindahin amal semuanya buat kita semua, dibagi rata sama orang yang didengkiin, dibagi rata sama orang yang dizolimin. Udah habis pahala dia, dosa kita buat dia tuh semuanya. Dosa kita diambil buat dia semua. Itu udah hukum alam, hukum pasti. Itu SOP dari Allah tuh. Ruginya orang dengki, ruginya orang zolim. Habis pahalanya. Nyakitin orang dengan kalimat, bercanda sih tapi nyakitin. Kena kata Allah pasal itu, pasal kezoliman. Dosa orang itu kita ambil karena kita zolim. Habis dosa dia, pahala kita buat dia ditransfer secara otomatis sesuai dengan biqadril mauzlamati li akhi, sesuai dengan kadar kezoliman saudaranya. Sesuai kadar kezoliman kita sama orang itu. Kan rugi. Istri zolim sama suami, diambil pahala istri buat suami. Zolim terus sama suami. Bentar-bentar ngomongnya kasar, bentar-bentar bentak. Diambil, habis pahala istri. Dosa suami buat istri. Begitupun kebalikannya. Suami nggak tanggung jawab sama istri alias zolim. Suami nggak didik istri dengan sebenarnya pendidikan, dengan Quran dan Sunnah yang sahih, hadis yang sahih. Kezoliman dia ambil sama Allah. Kamu laki suami zolim. Bisanya cuma apa bisanya cuma menikmati doang. Apanya? Sumurnya, yang mau ngopi dapurnya, biar nggak dibilang dolim nih, kasih kopi nih. Subhanallah. Iya. Istri itu. Jadi kezoliman sekecil apapun akan ada akibatnya. Ada aksi, ada reaksi, ada sebab, ada akibat. Makanya kita berlindung sama Allah. Ya. Berlindung. Itu ya. Alhamdulillah nih, alhamdulillah dapat rezeki pagi hari, rezeki minuman ya, kopi. Ya. Kopinya mana kopi? Ya. Kata Alipers ya. Masih itu. Ya, kita nikmati dulu. Ya, kita seruput. Ya, bismillah. Ini aja nama. Ambil aja Pak. Minum lagi puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Malam nggak disentuh.
Nih. juga. Nikmatnya berhikmat. Iya. Sekarang kita jadi pelayan umat, besok kita dilayani bidadari. Sekarang kita layani umat, besok dilayani bidadara. Bagian ibu bidadara. Pembantu-pembantu yang Allah kirim, yang ganteng-ganteng, yang luar biasa, bisa kita nikmati segalanya. Bidadara surga. Kita bidadari surga. Ya, kalau kita merasa cukup dengan suami kita sebagai bidadara, ya cukup. Cukup ya Allah, suami gue sebagai bidadara, ya cukup sudah. Tapi kalau dibilang kurang ya Allah tambah lagi saat itu. Ya, pembantu dari kalangan pembantu yang halal buat kita para bidadari pada ahli surga. Ya. Allahu Akbar. Ya. Tapi sebelum lupa, sebelum kita lanjutkan, kita coba bersimpati, kita ikut berduka dengan kesulitan, dengan kesengsaraan saudara kita di Palestina. Saat ini kita sedang menikmati hidangan dan kita syukuri di Palestina sedang kelaparan, sedang kehausan, sedang luka sekian belas jahitan, sedang terputus tangan dan kakinya, sedang bengkak-bengkak, sedang keselio dan sebagainya. Bahkan banyak yang menjadi syuhada. Kita minta mohon kepada Allah di sela-sela ta'lim kita, kajian kita pada saat ini, kiranya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan Palestina sebagai land of jihad, sebagai tanah jihad, ya, tanah air perjuangan, dan semua yang mati Allah jadikan syuhada. Yang masih hidup dalam luka dan deritanya, semoga Allah berikan kesabaran, Amin. Allah berikan kekuatan, dan Allah jadikan apa yang tertumpah dari darah dan harta mereka menjadi penebus dosa-dosa mereka. Dan ketika mereka menemui Allah dalam keadaan maut menyebut mereka kapanpun dimanapun, sudah bersih mereka dari dosa-dosa mereka. Ya Allah, bantu lindungi mereka, tolong mereka dari pengkhianatan, kekejaman, kezaliman, zion Israel. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Lalu kepedulian, tadi hikmat, sekarang kepedulian. Menjadi umat yang peduli, DKM yang peduli, pengurus masjid yang peduli, umat Rasulullah yang peduli. Ini berat, berarti peduli itu berbagi. Kalau prihatin, kalau memperhatikan, perhatian ngeliatin doang. Ya, kita harus perhatian sama orang Islam yang miskin, perhatian sama orang non muslim yang sedang kecelakaan, perhatian doang. Nah, begitu nolong, begitu action, namanya peduli. Nah, ini yang luar biasa yang saya senang nih. Aku suka. Ya, aku suka. Gitu ya. Peduli. Jadi harus siap nih Bapak Ibu sekalian nih. Koceknya lebih dalam lagi, keluarin. Nggak ada bicara pelit pengurus masjid mah, nggak ada. Ya, nggak takut miskin, walam yakhsha illallah, nggak pernah takut kepada apapun siapapun kecuali kepada Allah. Nggak takut sakit. Ya, nggak takut sakit. Nggak takut miskin. Nggak takut dihujat. Nggak takut dihina. Nggak takut dikucilkan. Nggak takut dikecilkan. Nggak takut. Karena Allah saja. Ya. Itu keempat ciri yang pemakmur masjid itu. Nah, kalau udah peduli, ya udah siap-siap semuanya harus makin kompak, makin guyup, makin jelas persaudaraan di antara kita. Ya, jadi saya tegaskan lagi, orang Islam tidak ada jaminan masuk surga. Tidak ada jaminan. Ya, orang Islam mulia. Siapa bilang orang Islam mulia? Yang mulia hanyalah Islam. Tidak akan pernah hina Islam itu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, mulia. Tidak akan ada yang melebihi Islam. Ketinggian dan kemuliaan tidak ada agama apapun, ajaran apapun.
isme ideologi apapun nggak ada bisa melebihi ideologi Islam, nggak ada. Begitu kita bilang ada, musyrik kita, ada murtad kita, nggak ada. Ya, kita harus yakin itu. Tapi orang Islam nggak mulia, tergantung. Masalahnya tergantung ada takwa apa tidak. Kalau takwa baru dia muslim yang mulia. Kalau dia munafik, fid-darkil asfali minan nar. Orang Islam yang sholat, pak haji yang munafik. Ya, pak Islam muslim yang pak haji, muslim yang pak sholat, muslim yang pak sodako, muslim yang pak kurban, pak haji, pak sholat, pak kurban, pak zakat. Tapi munafik, fid-darkil asfali minan nar. Allah cemplungin dalam neraka jahanam yang paling rendah, lebih rendah daripada orang komunis. Lebih rendah nerakanya, lebih gawat nerakanya, lebih bahaya daripada nerakanya orang Nasrani dan orang Yahudi Israel. Itu kalau munafik. Ya, kita mesti evaluasi makanya. Dalam surat At-Taubah ayat 67, ciri-ciri pak sholat yang munafik, pak haji yang munafik, pak zakat yang munafik, pak kurban yang munafik, dan pak yang lain lagi yang munafik, apa coba? Ta'muruna bil munkar. Ya, tarhauna anil ma'ruf. Cirinya itu orang munafik tuh. Dia selalu mencegah kebaikan, mau maju dicegah, mau berkembang dicegah. Orang munafik kerjaannya. Coba buka At-Taubah 67. Monggo yang sudah ketemu dibacakan ayatnya. Seru nih ayat. Pak sholat yang munafik, pak haji yang munafik, pak umroh yang munafik, pak zakat yang munafik. Tuh ciri-cirinya. Saya ada hilang gimana bunyi itu Arab dan artinya biar lebih mantap. Dan kita berlindung pada Allah dengan ayat ini, berlindung sama Allah dengan ayat ini supaya jangan jadi orang munafik yang tulen. Ada sudah ketemu atau lagi? Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna bi aydihim nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang yang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggam tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Insyaallah kan. Di masjid orang munafik ada banyak, ada pertanyaan banyak dari itu di masjid. Bahkan mohon maaf, itulah ujian Allah buat kita yang berusaha tidak munafik. Allah sediakan orang munafik untuk belajar. Di situ jelas ayat itu. Orang munafik laki-laki dan perempuan sama saja. Sama saja apanya? Sifatnya, karakternya sama. Beda jenis aja. Iya. Ya. Miskin munafik sama dengan orang kaya yang munafik. Pejabat yang munafik dengan yang tidak punya jabatan, orang yang tidak punya jabatan sama kalau munafik sifatnya apa? Itu tadi. Layak muruna harusnya kan amar ma'ruf nahi munkar, harusnya kan amar ma'ruf nahi munkar. Dia kebalik, amar munkar nahi ma'ruf. Itu orang munafik. Jadi kalau ada suatu perkembangan dalam Islam, perkembangan pendidikan Islam, dia ngedumal sendiri. Wah, betul. Ada dihujat, gurunya atau duitan. Ente bisa nggak ngajar? Gitu kalau kita bisa ngajar nggak? Punya waktu nggak? Punya ilmu nggak? Wah, kosong aja lu malah nyerang gue. Di sana ditanya dong malah nyerang lagi. Aneh nanya, kalau emang aneh begini begitu dianggap jelek, ente bisa gantiin aneh. Munafik tuh rata-rata tong kosong bunyinya, nyaring, komen doang. Nah kita hadapinnya dengan apa bu? Bapak, nggak boleh dengan emosi. Doakan mereka. Ya Allah, berikan mereka tambahan ilmu dan hidayah. Kedua apa kedua? Maafkan mereka. Apa yang ketiga? Mintain ampun sama Allah buat mereka. Nanti mereka malu sendiri. Karena kita yang ladeni. Nanti dia datang bawa duren. Assalamualaikum. Duren mulu pak. Iya. Jambu kelutuk nggak apa-apa, jambu kelutuk. Ya. Kalau jengkol udah matang. Jangan jengkol mentah ya. Jengkol. Assalamualaikum.
Ya, yang nggak suka duren jangan komen. Allahu Akbar. Gitu ya Bu ya. Jadi itu orang munafik tuh, dibuka sama Allah tuh. Oh ya. Apa? Wayakbiduna aydiyahum. Tangannya gini tangan ini. Menggenggam tangannya alias pelit tadi, pelit mendit koret, biasir panjang, Pantat kuning. begini ya kalau orang munafik tuh. Ngasih ilmu sebut-sebut, ngasih duit sebut-sebut. Lah, dengan gak usah ngasih. Lebih parah lagi jadi musik itu mah, alias ria.